Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manusia bertopeng di mana saja berada, apa kabar semua? Yang pertama, senantiasa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Selanjutnya selawat berangkatkan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kita kali ini yaitu dalam rangka perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, sekaligus selamat tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Nah, pada tahun ini adalah dua momentum yang sangat berharga sekali, dua momentum yang sangat fenomenal ini bertemu dalam satu waktu, yaitu berada pada bulan Agustus tahun 2020 ini. Tentu kita semua tahu bahwa bangga kita selaku bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang dan lain sebagainya. Namun di sisi lain kita pada saat ini kita juga dalam kondisi pandemi, sebagian lain mengatakan plandemi. Mudah-mudahan kita segera lepas dari belenggu pandemi ini. Nah, di sini manusia bertopeng juga bercerita sedikit tentang adanya kekuatan ataupun dunia saat ini dalam pengaruh rekayasa hipnotis global. Jadi pengaruh hipnotis global ini juga berpengaruh kepada setiap negara-negara yang ada di dunia. Nah, sahabat manusia bertopeng, di sini manusia bertopeng mohon maaf bukan selaku lancang ataupun mendahului namun kita belajar dari sejarah, baik yang berasal dari kitab-kitab suci ataupun kita lihat kondisi-kondisi kesejarahan bahwa banyaknya suatu perencanaan jahat atau disebut rekayasa jahat yang mampu menghipnotis dunia, guys ya. Jadi banyaknya rencana-rencana jahat yang mampu menghipnotis dunia, atau dalam bahasa kekiniannya disebut dengan konspirasi, gitu guys ya. Nah, masalah percaya atau tidak itu tergantung pemikiran kita masing-masing. Namun kita di sini berusaha bagaimana kita mengambil sudut pandang yang lain, atau melihat dari sudut pandang yang lain, atau dengan kata kerennya adalah things out the box. Kita dulu berusaha berpikir di luar kotak, ya guys. Nah, yang pertama sahabat ingin menjelaskan tentang peristiwa Amerika Serikat beserta sekutu menginvasi ataupun katakanlah melakukan serangan militer kepada Irak beberapa tahun yang lalu. Nah, disebabkan apa? Di sini Amerika Serikat beserta sekutu menuduh Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein saat itu adalah melakukan memproduksi atau menyiapkan katakanlah alat untuk pemusnah massal, dikatakanlah sebagai memproduksi alat-alat pemusnah massal atau senjata nuklir untuk membunuh manusia. Inilah tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh Amerika Serikat, sehingga negara-negara lain terhipnotis, guys negara-negara lain terhipnotis, manggut-manggut seluruh negara itu setuju bahwa Amerika bebas melakukan invasi militer, melakukan perang terbuka di era modern ini kepada negara Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein pada saat itu.
Nah, singkat cerita, akhirnya rakyat Irak ya banyak yang mati, terbunuh. Ya, sementara PBB ya diam saja karena terhipnotis. Negara-negara lain terhipnotis semua bahwa mereka percaya bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal, kan seperti itu. Jadi sengaja dunia diberitakan ini dipengaruhi, direkayasa, dihipnotis, disihir supaya setuju bahwa Irak itu menyimpan senjata pemusnah massal. Nah, hingga pada akhirnya rakyat Irak yang tidak berdosa banyak mati, tertembak oleh invasi Amerika beserta sekutu, dan pada akhirnya juga mereka membunuh Presiden Saddam Hussein pada saat itu. Ya. Nah, namun apa yang terjadi? Kemudian dicarilah betul atau tidak ada senjata pemusnah massal di Irak tersebut. Namun faktanya guys, hingga pada saat ini, hingga detik ini, hingga hari ini, bahwa senjata pemusnah massal yang difitnahkan kepada negara Amerika tersebut tidak ada sama sekali. Nol. Jadi senjata pemusnah massal itu tidak ada. Namun apa yang terjadi? Korban jiwa, ya, ribuan korban jiwa telah hilang oleh kekejaman Amerika. Juga negaranya luluh lantah, presidennya dibunuh, terbunuh, sehingga hingga pada saat ini ya negara Irak tersebut kocar-kacir, tidak menentu pemerintahannya. Nah, apa yang kita lihat dari fenomena ini? Bahwa adanya suatu rekayasa, suatu konspirasi, suatu hipnotis massal, sebuah sihir-sihir yang didengung-dengungkan untuk memfitnah suatu negara sehingga membolehkan perlakuan apa saja terhadap Irak pada saat itu. Nah, ini juga yang mereka lakukan untuk menginvasi daripada Muammar Gaddafi, ya, presiden Libya pada saat itu. Hampir sama, tapi pada akhirnya Libya juga mengalami kehancuran. Apa yang terjadi? Bahwa minyak-minyak di Irak maupun di Libya itu yang menjadi santapan dari negara-negara globalis tersebut. Nah, inilah ya guys ya, menjadi things out the box tadi. Bukanlah manusia bertopeng untuk mengajari berniat tuan-tuan guru, cerdik pandai, para pemikir-pemikir ya. Tapi di sini kita ingin bagaimana kita memikirkan ya sedikit supaya ini menjadi panduan kita di masa-masa saat ini. Apa kejadian-kejadian saat ini juga itu tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang telah ada. Bahwa globalis mampu mengubah, membuat kebohongan-kebohongan palsu, membuat hipnotis-hipnotis, sihir-sihir palsu untuk ya melakukan katakanlah pembohongan atau fitnah terhadap negeri Irak, dikatakan sebagai memiliki senjata pemusnah massal sehingga hancurlah negara tersebut. Namun hingga pada saat ini bahwa tuduhan itu tidaklah terbukti dan tuduhan itu tidak ada sama sekali. Namun korban sudah ribuan, bahkan presidennya juga menjadi korban kebiadaban tuduhan-tuduhan palsu tersebut. Nah, sahabat manusia bertopeng, dalam kenegaraan kita juga, dalam memperingati hari kemerdekaan Indonesia ini juga, banyak pahlawan-pahlawan kita juga telah berjuang baik harta, tahta, air mata, bahkan nyawa, darah untuk kemerdekaan ini. Dan tidak sedikit pula pengkhianatan dari dalam negeri sendiri, ya, menjadi kaki tangan asing, ya, untuk melakukan pemboikotan ataupun sebagai mata-mata daripada penjajah tersebut untuk menangkap para pejuang-pejuang. Nah, yang paling miris adalah, ya sahabat, yang paling miris adalah ketika Belanda ingin menghancurkan negeri Aceh pada saat itu, di mana provinsi Aceh pada saat itu sangat kuat, ya, sangat kokoh persatuannya, sehingga Belanda sulit untuk melakukan invasi, ya. Belanda sangat sulit untuk melakukan penjajahan kepada rakyat Aceh pada saat itu. Nah, apa yang terjadi?
dibuatlah sebuah rekayasa, dibuatlah sebuah hipnotis, ya, dibuatlah sebuah konspirasi. Maka diutuslah mata-mata, ya, Snok Horje, ya, bernama Snok Horje, berkebangsaan Belanda. Maka Snok Horje ini berpura-pura masuk Islam, kemudian, ya, belajar menjadi ulama ke negeri Mekah Al-Mukarramah, naik haji dan belajar beserta syekh-syekh di Makkah sana, sehingga beliau bertahun-tahun di sana menuntut ilmu agama dengan fasih, dengan superior, sehingga dia kembali ke tanah Aceh menjadi seorang muslim yang seolah-olah menjadi ulama, memiliki ilmu agama yang kuat, juga bergelar haji. Nah, sontak pada saat itu masyarakat Aceh dengan tangan terbuka, guys, dengan tangan terbuka menerima keadaan Snok Horje tani, yang dia adalah sebenarnya musang berbulu domba atau alias mata-mata yang ingin menghancurkan rakyat Aceh dari dalam. Nah, disinilah kita menyadari bahwa sejak dahulu kala sebuah sihir, sebuah hipnotis kebohongan itu, sebuah rekayasa, sebuah konspirasi itu telah ada. Jadi jangan kita katakan tidak ada, guys. Nah, inilah salah satu contoh baik dalam kemerdekaan kita, memperjuangkan kemerdekaan kita. Bahkan ketika sekutu masuk lagi Belanda di invasi kedua setelah diproklamasikan tahun 45 Indonesia itu, mereka dengan segala kelicikannya masuk lagi pada tahun 1949, ya. Nah, inilah kita dengar dengan peristiwa Bandung Lautan Api, ya, dan lain sebagainya, perlawanan-perlawanan karena kita sudah merdeka, namun mereka dengan segala kelicikannya datang lagi melakukan penjajahan tahap 2. Nah, inilah bahwa baik kita bernegara, baik secara global juga, bahwa sebuah kebohongan-kebohongan, hipnotis-hipnotis, sihir-sihir yang menjelma untuk menzolimi orang lain demi sebuah kekuasaan, demi sebuah penghancuran sebuah negara atau masyarakat, atau dengan kata lain ingin merampok sumber daya alam yang ada di sebuah negeri dengan cara-cara halus, dengan cara-cara licik yang terkadang kita sulit untuk mendeteksinya. Nah, inilah sahabat. Nah, satu lagi peristiwa bisa kita ambil ketika terjadi pembajakan pesawat, ya, pembajakan pesawat yang dikenal dengan peristiwa 9/11 atau 11 September, guys. Nah, yang dimana yang dituduhkan di sana adalah orang-orang Al-Qaeda, ya, membajak pesawat lalu menabrakkannya ke gedung WTC atau the World Trade Center. Nah, tetapi belakangan ini para ahli, para peneliti menemukan jawaban bahwa itu adalah sebuah rekayasa, bahwa sebenarnya pesawat itu adalah pesawat tanpa awak, pesawat tanpa pilot. Jadi ada sebuah konspirasi di sini bagaimana agar supaya tuduhan-tuduhan untuk memberangus, ya, sebuah ajaran agama lah katakan yang dipimpin oleh Osama bin Laden, sehingga mudah mereka menangkap, ya, memberangus Osama bin Laden. Nah, inilah yang terjadi, guys. Nah, pada saat ini kita ketahuilah hal tersebut, namun semua telah menjadi korban dengan sia-sia. Nah, sahabat manusia bertopeng, kita tidak berpanjang lebar lagi. Di sini sahabat memohon maaf sebelumnya kepada semua pihak, bukanlah bermaksud untuk lain hal dan sebagainya. Ini sebuah nasihat cinta, sebuah kata-kata cinta untuk kebaikan umat manusia seluruh dunia, baik itu di Indonesia dan lain sebagainya. Melihat sejarah-sejarah tadi, banyaknya sebuah hipnotis rekayasa yang membuat kerusakan-kerusakan di bumi sehingga jatuhnya korban yang begitu banyak, lalu terungkaplah kebenaran ternyata jauh dari fakta yang sebenarnya. Nah, di sini sahabat manusia bertopeng ingin mengulas tentang penyakit kekinian yang saat ini, saudaraku. Penyakit kekinian ini, apakah ini sesuatu yang alami ataukah sesuatu rekayasa? Ya, jadi sahabat memiliki akal pikiran sesuai video kita sebelumnya, video doa Nabi Musa, ya, untuk menghancurkan kebohongan-kebohongan palsu ini, bahwa bisa kita lihat sendiri, ya,
bisa kita lihat sendiri dengan kasat mata bahwa sebuah penyakit biasa dibesar-besarkan menjadi sebuah penyakit yang mematikan, yang menakutkan, sehingga sebuah kebijakan global mampu mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia. Nah ini guys ya, kita lihat ya, penyakit-penyakit ringan diberat-beratkan, ditakut-takutkan kepada seluruh negara, sehingga pemimpin-pemimpin dunia mau tidak mau harus tunduk kepada protokol globalis ya. Tetapi para pemimpin dunia merasa bahwa